Haleluya, haleluya, shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara menghadiri shalom. Haleluya. Pagi hari ini saudara, apa kabar saudara? Luar biasa, haleluya. Di dalam Tuhan pasti kita diliputi oleh sukacita ketika kita mau datang dengan sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang siap, kita mohon diri tahta kekudusan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berpujian bagi Raja di atas segala raja, sebab hanya kepada Dia segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Raja di atas segala raja. Tiada yang lain Tuhan. Arahkan hatimu saudara, arahkan hidupmu pagi hari ini hanya mau menyembah Raja di atas segala raja. Oh
Haleluya, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Yesus di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, orang-orang ketebusan darah-Mu, sehingga Tuhan, Engkau mati bagi kami, membebaskan kami, memerdekakan setiap kami. Namun Engkau bangkit, Engkau hidup dan naik ke surga. Namun Engkau meninggalkan di dalam setiap kehidupan kami, memberikan pribadi sebagai penolong, sebagai penghibur di dalam kehidupan kami. Dan saat hari ini Tuhan, kami mengingat kembali, kami memperingati bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta ini Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Roh Kudus bukan hanya ada 2000 tahun yang lalu, tetapi Tuhan, Roh Kudus senantiasa mengalir dan terus mengalir, memenuhi setiap kehidupan kami umat-umat Tuhan. Ketika kami membuka hati kami, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Karya-Mu begitu indah di dalam setiap kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-umat Tuhan, kami rindu untuk kami selalu menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami selalu ingin bersekutu bersama dengan Tuhan, memberi yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan
penyembahan kami. Kami percaya di setiap pujian yang kami naikkan, Tuhan bertakhta di atasnya. Ada kuasa yang mengalir, kuasa Allah bekerja. Kami rasakan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga ibadah ini adalah ibadah yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Kami rasakan suasana surga, sukacita Allah memenuhi tempat ini, bahkan dalam pribadi kami masing-masing. Senantiasa Tuhan mengurapi setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan di pagi hari ini. Dan setiap kami di pagi hari kami sepakat, kami percaya kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini. Setiap kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami, mau mengintimidasi kami, baik dalam pemikiran kami, tutur kata kami, apapun itu Tuhan, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami hanya mau fokus untuk kami memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami rindu untuk diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan di pagi hari ini kami mau lebih jauh masuk untuk kami memuji, memuliakan Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang setia. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau bersukacita bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang mau bersukacita bersama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, beri pujian yang termulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya kepada Dia segala kemuliaan, segala pujian, saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Satu tema
sumpah nama Yesus, bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya, haleluya, amin Tuhan, haleluya. tercurah di tempat ini. Haleluya. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Glory Tuhan. Api Pentakostaku punya, punya tangan. Api Pentakostaku Pentakostaku
sudah menyala di tempat ini. Haleluya. Di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya, yang rindu, yang sungguh mudah mencari Tuhan. Haleluya, Bapa di surga. Yang hidup kami Bapa. Dan taburi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang datang menghidupkan hidup kami Bapa. Yang datang mengingatkan kami, menegur kami, menempa kami atas setiap dosa-dosa kami Bapa di surga. Sehingga kami berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menerima setiap pujian kami. Mari sama-sama kita katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. kami hamba-Mu menjadi berkat bagi anak-anak kami. Kiranya berkat pemeliharaan dan perlindungan, takut akan Tuhan, hormat kepada kedua orang tua, bahkan hari depan yang bahagia menjadi bagian dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya. Puji
Haleluya. Kami naikkan pujian dan syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memperingati bagaimana 2000 tahun yang lalu Engkau menggenapi janji-Mu, di mana Roh Kudus-Mu dicurahkan atas murid-murid, atas orang percaya, atas dunia ini. Dan biarlah Tuhan, janji-Mu yang indah dan yang luar biasa ini pun menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu di tempat ini. Dan Bapa, lengkapi sukacita kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang memampukan setiap kami untuk sanggup menghadapi apapun juga atas dunia yang semakin jahat hari demi hari. Berkati hamba-Mu pagi hari ini, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat menjadi berkat, menjadi kekuatan, peringatan buat setiap kami, agar kami terus hidup, bergantung, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah ibadah kami, dan biarlah kami semua menikmati berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap sambut terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kita boleh ada di tempat ini, di mana kita boleh sepakat di dalam iman untuk kita mau beribadah. Kita mau menikmati persekutuan antara jemaat, antara kami hamba Tuhan dengan Bapak Ibu, dan juga persekutuan pribadi antara kita semua dengan Tuhan. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan seperti yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Ada banyak tempat yang mungkin sedang mengalami konflik. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin sedang terbaring sakit, tidak berdaya di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Semua itu Tuhan luaskan dan Tuhan izinkan. Oleh sebab itu, bagi setiap kita pagi hari ini yang ada di tempat ini, mari kita mau pergunakan waktu ini yang singkat ini dalam ibadah untuk kita mau fokus. Amin. Kita mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara akan dapatkan, temukan berkat-berkat yang luar biasa dari firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Dan apapun firman Tuhan yang saudara tangkap, yang saudara dapat remahnya, lakukan itu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dari hari ke sehari, karena itu akan membawa hidup kita. Setiap firman Tuhan yang kita tangkap, yang kita masukkan dalam hati, yang kita lakukan, akan membawa hidup kita kepada kesempurnaan yang diinginkan oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, saya mau berbicara tentang Roh Kudus. Seperti janji saya bahwa di sepanjang bulan Mei ini topik bahasan kita fokusnya kepada pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Dan ini minggu yang terakhir. Namun minggu yang terakhir bukannya berarti kita tidak akan membahas topik ini di minggu-minggu ke depan. Atau mungkin juga sepanjang bulan ini saudara menangkap hal-hal yang saudara tidak pahami terkait Roh Kudus, atau saudara bingung, Om ngomong begini kok di sana ngomong begitu. Nah, kita bisa dialog, kita bisa share, kita bisa duduk sama sambil minum kopi. Benar Pak Ben? Ya, sambil kita tukar pikiran, bahas banyak hal tentang firman Tuhan, agar semakin kita kuat di dalam Tuhan. Dan saya senang sekali
kalau saudara bisa meresponi firman Tuhan dan ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari saudara. Dan mungkin agak sedikit berbeda dengan ibadah kebanyakan di luar sana. Di sini saya beri ruang 1 atau 2 orang untuk bisa bertanya atau kok kenapa begini begitu. No problem, tapi dengan tata krama dan etika yang baik. Puji Tuhan. Dan saya senang sekali. Jadi bukan hanya satu arah, tapi saya berharap ada bisa 2 arah. Amin. Puji Tuhan. Karena itu yang Yesus lakukan, pola mengajar yang Yesus lakukan kepada murid-murid, dan juga di banyak kesempatan dalam Injil-Injil ketika Yesus mengajar dan memberitakan firman. Bapak Ibu, Roh Kudus, dan saya mau berbicara tentang suatu hal yang lebih sedikit detail atau lebih sedikit spesifik tentang tata tertib karunia Roh Kudus. Kenapa saya angkat atau muat atau singgung topik ini? Karena jujur sebagai hamba Allah, saya melihat bahwa ada banyak hal terkait karunia-karunia Roh Kudus dalam perhimpunan jemaat, dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di banyak tempat, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak gereja di luar negeri yang tidak tertib lagi seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Contoh misal di Kanada beberapa belas tahun yang lalu ada suatu gerakan Toronto Blessing. Saudara bisa temukan video-videonya itu di YouTube, dan itu masih bisa diakses sampai hari ini. Dan pada tahun-tahun itu kegerakan Toronto Blessing ini menyebar, bahkan sempat sampai ke Indonesia. Tapi memang karena bukan pekerjaan roh yang murni, maka itu dengan sendirinya tenggelam. Walaupun masih ada kegerakan-kegerakan itu di Kanada khususnya, dan di beberapa tempat di luar negeri. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, banyak juga hal-hal yang mirip dengan itu. Tapi kita tidak bisa untuk, atau kita jangan masuk untuk menghakimi. Satu hal yang nanti akan saya jelaskan sebentar, bahwa pekerjaan roh itu kita tidak bisa selami dengan akal dan pikiran kita. Tetapi apakah pekerjaan roh itu benar-benar murni dan tidaknya, itu dapat kita lakukan. Dengan apa? Dengan Alkitab mengajar, lihat buah. Dan lebih lagi, untuk bisa membedakan pekerjaan roh dan bukan, seseorang harus punya karunia membedakan roh itu sendiri. Karena di dunia ini ada juga roh-roh di luar pekerjaan Roh Kudus yang kelihatannya mirip dengan cara kerja Roh Kudus. Tapi saudara tidak perlu bingung, karena memang sejak dari awal setan itu mau menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Sehingga segala sepak terjang cara kerja Allah pun setan akan berusaha untuk sama dengan Allah. Maka dari itu tugas berat bagi kita orang Kristen, tugas berat bagi kita anak-anak Tuhan, untuk dapat membedakan pekerjaan-pekerjaan roh, mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Dan ini ibarat kita mencari jarum yang jatuh di tengah-tengah semak, dan sulit sekali. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus
yang benar-benar murni dalam hidup kita, mampu untuk memunculkan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Bapak Ibu, setelah saya memperhatikan tulisan di dalam 1 Korintus pasal 14, saudara perhatikan, saya baca ayat 26, saya mulai di sana. Agak panjang bacaan kita hari ini, tapi tidak mengapa, agar supaya kita lebih menangkap pesan Tuhan di dalam firman Tuhan pagi hari ini. 1 Korintus pasal 14, saya mulai ayat 26. Perhatikan baik. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam bacaan ini, Peraturan dalam Pertemuan Jemaat. Ayat 26. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Titik 2. Ada tanda baca di situ. Apa sesuatu yang dimaksud oleh Paulus? Perhatikan. Yang seorang mazmur, yang lain mengajar pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun, bukan untuk kepentingan pribadi. Catat ya, ingat ya. Jadi dari ayat ini saja kita sudah melihat ada aturan, ada tata tertib di situ. Lanjut dulu. Ayat 27. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya berapa orang? 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Kembali, aturan ada di situ. Ada tata tertib di situ. Di mana Paulus katakan, dalam persekutuan atau perhimpunan jemaat, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau 3 orang. Enggak semua. Tidak bareng-bareng. Tidak semua jemaat. Ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Artinya begini, kalau ada orang yang diberikan karunia berbahasa roh, jangan cepat-cepat saudara ngomong itu sesat. Hati-hati. Jangan. Kalau saudara nggak bisa paham hal itu, saudara merasa asing melihat hal itu, merasa sesuatu hal yang baru terhadap karunia bahasa roh, lebih baik Alkitab ajar apa? Berdiam diri dan berdoa. Tanya sama Tuhan, tanya sama diri sendiri. Nah, nanti kita akan masuk lebih detail lagi. Saya langsung lewat dulu ayat-ayatnya. Ayat 29. Tentang nabi-nabi. Nah, kalau tadi tentang bahasa roh, sekarang nabi. Baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Paulus ngomong begini, kalau seandainya dalam jemaat Korintus ada nabi-nabi di situ, itu pun ada aturan, ada tata tertib. Tidak semua nabi atau jangan semua yang punya karunia nabi dalam perhimpunan jemaat berkata-kata atau menyampaikan sesuatu yang mereka terima dari Tuhan, tetapi harus teratur. Satu-satu. Kalau satu lagi ngomong, yang lain diam dulu. Setelah satu selesai, baru yang satu sampaikan maksud Tuhan untuk jemaat. Jadi kembali, ada aturan, ada tata tertib di situ. Itu terkait dengan karunia nabi. Lanjut.
Tetapi jika seorang lain duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama harus berdiam diri. Itu kan kaitannya dengan yang di atas. Jadi enggak rame-rame. Lah kalau semua mendapat penyataan Tuhan dan semua menyampaikan secara bersamaan, sekarang jemaat mau dengar siapa? Bingung kan? Mau dengar si A atau si B atau si C? Jadi di sini kembali ada tata tertib, ada aturan. Lanjut dulu. Ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Perhatikan, boleh bernubuat tetapi seorang demi seorang. Kalau kita punya karunia bernubuat, bukan karunia dibuat-buat. Nah, iya kan? Ada karunia bernubuat yang asli dari Tuhan, ada yang dibuat-buat. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Itu kan? Kalau seorang demi seorang menyampaikan maksud Tuhan, baik nabi, baik yang memiliki karunia bernubuat atau karunia berbahasa roh, satu persatu. Kalau bahasa roh boleh 2 atau 3 orang, atau sesuai dengan bagaimana cara kerja Roh Kudus. Tidak berjemaah. Begitukah kira-kira? Supaya apa? Supaya Alkitab katakan dalam ayat 31, supaya kita dapat belajar dan beroleh kekuatan. Kenapa kita beroleh kekuatan? Karena tertib. Aturan itu dilakukan. Nah, kalau serentak, pasti kita akan syah. Kita akan tidak bisa menerima. Kok begini jadinya? Iya kan? Lanjut dulu ya. Ayat 32, perhatikan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Artinya di sini kembali ada aturan dan tata tertib. Jadi kalau seseorang dia sadar bahwa dia memiliki karunia, jangan menganggap bahwa dia lebih daripada yang lain. Ah, saya lebih tua, saya yang lebih dulu dapat karunia A misalnya. Jadi kamu yang baru, harus saya yang senior, situ yang junior. Nggak ada model seperti itu. Saling menghargai, saling melengkapi. Karena semua itu ditujukan atau diberikan Allah, karunia-karunia itu untuk saling membangun. Itu intinya. Bukan untuk saling menonjolkan satu dengan yang lain. Bukan untuk saling hebat-hebatan satu dengan yang lain. Ah, saya punya karunia bahasa roh itu 10 kata om, sedangkan dia cuma 7, cuma 5. Saya yang lebih hebat. No, tidak seperti itu. Nah, lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ayat 33. Perhatikan, sebab Allah tidak menghendaki apa? Kekacauan. Luar biasa kan? Jadi kalau ada dalam perhimpunan jemaat, Anda berbahasa roh secara berjemaah, saya curiga ini ada yang asli dan ada yang palsu. Dan saya pastikan bahwa mereka tidak tahu tata tertib yang diatur oleh Alkitab. Mereka tidak tahu aturan yang ditetapkan oleh Alkitab. Apalagi diperintahkan dari mimbar ini. Ayo jemaat. Artinya kan diajak untuk berjemaah dalam berbahasa roh. Nah, itu sudah sangat, kalau saya pakai bahasa halus sih tidak alkitabiah. Kalau yang agak sedikit apa adanya, itu sesat itu. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Wah. Lanjut dulu ya. Saya belum menguraikan loh ini. Kita sudah makan waktu hampir 15 menit. Saya lompat ayat 37. Jika seorang menganggap dirinya nabi,
atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar. Saudara pernah dengar nggak ada orang ngomong gitu, oh saya kalau lagi bahasa roh saya terus tidak sadar. Saya curiga ini roh apa yang menguasai orang ini sehingga tidak sadar. Jelas Alkitab ngomong loh, orang yang diberikan karunia ketika dia bermanifestasi, dia sadar diri, bukan tidak sadar diri, dia sadar diri. Oke, kita lanjut dulu. Saudara tangkap nggak sampai di sini? Sampai di titik ini tangkap nggak? Kalau nggak kita bubar. Tangkap ya, yang tangkap kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Soalnya saya perhatikan kok saudara tegang sekali. Saudara tegang, saya jadi juga ikut tegang di tempat ini. Saya dari tadi saya perhatikan, saya jangan-jangan tidak kasih naik resleting kah? Ada yang kurang kah sehingga saudara lihat saya terus dengan, waduh. Karena jujur, saya pernah ngalami sudah khotbah, saya lupa kasih naik resleting. Untung ada yang peka di bawah. Saya pura-pura naik biar, haleluya, bagaimana Bapak Ibu? Nah, itu kejadian normal. Artinya apa? Kita mulai pikun. Amin. Jadi perhatikan semua. Lanjut. Ayat mana tadi? Ayat 37. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, termasuk karunia-karunia berbahasa roh dan juga bernubuat dan lain sebagainya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, jangan kamu mengindahkan dia. Lanjut dulu. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah itu kan ada tata tertib, ada aturan juga. Kalau ada yang berbahasa roh, saudara yang belum bisa terima manifestasi roh, lebih baik saudara diam diri. Jangan langsung judge dia. Ini bukan dari Tuhan. Jangan dulu. Saudara punya karunia membedakan roh atau enggak? Atau hanya karena saudara tidak bisa terima dengan manifestasi itu. Lebih baik saudara ngomong dengan hamba Tuhan atau berdoa dan minta tanda Tuhan ini benar dari Tuhan atau tidak. Lihat bukti hidup dari orang yang berkarunia tersebut. Buah dari hidup hari demi hari. Karena tidak bisa dibohongi. Kalau orang yang memiliki karunia yang murni dari Tuhan, maka pola hidupnya pun pasti membawa damai sejahtera. Amin. Baik dalam tingkah laku, perkataan, pikiran, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dibohongi. Kalau dia berbahasa roh dan hari-hari demi hari masih, saya mau ngomong apa ya? Hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hidup yang tidak menjadi berkat, saya curiga karunia roh yang dia miliki pun pasti bukan dari Tuhan. Lanjut. Ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sekali lagi, ada aturan, ada tata tertib. Bukan sembarangan. Karena sekali lagi, setiap karunia rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan jemaat, pertama, untuk menyatakan maksud Tuhan dalam kehidupan perhimpunan umat-umat Tuhan. Yang kedua, untuk pelayanan di tempat di mana umat-umat Tuhan diberikan karunia roh saling melengkapi, saling menguatkan, agar tujuan Tuhan terkait keselamatan itu benar-benar dialami oleh jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan semakin dibangun imannya, semakin cinta Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Itu tujuan karunia-karunia roh diberikan dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu,
Sebelum saya lebih jauh, saya mau menyampaikan hal seperti ini. Masih banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan apa itu karunia dan apa itu talenta. Masih banyak orang Kristen yang menyamakan hal ini. Padahal kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, kalau kita bicara karisma atau karunia, itu pemberian gift dari Allah kepada orang-orang yang dipandang layak dan pantas untuk menerima karunia roh atau karunia rohani. Jadi kalau karunia itu berbicara tentang pemberian Allah kepada setiap orang percaya, seturut dan kehendak daripada Allah itu sendiri. Kita nggak bisa pilih-pilih karunia. Meminta, iya, tapi menentukan, kita yang menentukan, nggak bisa. Kita nggak punya otoritas untuk itu. Kita nggak punya wewenang untuk itu. Sebab karunia Roh Kudus diberikan kepada manusia atau orang percaya secara khusus dari Allah, sesuai dengan apa yang Allah pandang pantas untuk diemban oleh setiap orang percaya terkait karunia rohani. Nah, sedangkan talenta, jadi ada kesamaan antara talenta dan karunia. Kesamaannya di mana? Sama-sama datang dari Tuhan. Amin. Baik talenta, baik karunia sama-sama diberikan Tuhan kepada semua orang. Namun yang membedakan talenta dan karunia, kalau karunia khusus kepada orang-orang percaya, sedangkan talenta berlaku bagi setiap orang. Talenta contohnya apa? Mas Joko diberikan talenta untuk bermain alat musik apa aja. Tetapi Om Yeng tidak semua alat musik dia punya talenta di bidang alat musik gitu. Om Yeng hanya punya talenta main bass. Kalaupun gitar ya hanya pas doa pagi, pas mau ibadah. Kalau keyboard pas tidak ada jemaat, Om Yeng bisa. Itu talenta yang Tuhan percayakan. Talenta bisa dari Tuhan, diperoleh dari Tuhan. Talenta juga bisa diperoleh dari usaha kita. Belajar. Bener nggak? Kita belajar. Talenta untuk melukis. Bisa dari karena keturunan, bisa juga dari karena kursus. Belajar. Tapi kembali, semua itu sumbernya dari Tuhan. Talenta bisa dimiliki oleh orang percaya, juga bisa dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Talenta dapat dipergunakan untuk menyenangkan Tuhan. Talenta juga bisa dipergunakan untuk hal-hal yang duniawi. Kalau orang yang memiliki talenta itu tidak di dalam Tuhan. Contoh yang nyanyi. Tidak semua orang yang nyanyi lagu rohani dia ada di dalam Tuhan. Amin. Tapi dia bisa bernyanyi lagu rohani. Orang yang di luar Tuhan bisa bernyanyi enggak? Bisa, tapi tidak untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang yang di dalam Tuhan talentanya dipergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siapa yang punya talenta di sini mau untuk menyenangkan hati Tuhan? Tidak ada. Maksud lo apa? Masih hitam putih gitu kah? Mau dunia iya, mau Tuhan iya? Saudara yang tanggung jawab. Jadi talenta dan karunia ada kesamaan dan ada bedanya. Sama-sama dari Tuhan. Tapi bedanya, karunia hanya untuk proyek keselamatan, sedangkan talenta bisa untuk proyek keselamatan, bisa juga untuk kepentingan pribadi. Bisa untuk menyenangkan Tuhan, bisa untuk menyenangkan iblis. Itu talenta.
Sekarang talenta yang saudara miliki mau dibawa kemana? Gitu kan? Persoalan itu saudara yang jawab sendiri. Saya tidak punya waktu untuk bahas ke sana. Nah, Bapak Ibu, saya mau bawa saudara lebih jauh tentang karunia Roh Kudus. Terkait dengan bahasa lidah. Terkait dengan bahasa roh. Dalam terjemahan asli, bahasa lidah atau bahasa roh atau bahasa ajaib. Saudara baru dengar mungkin ya istilah yang terakhir, bahasa ajaib. Itu saudara bisa temukan dalam terjemahan-terjemahan Alkitab seperti Alkitab masa kini, perjanjian Alkitab terjemahan masa kini itu pakai kata bahasa ajaib. Nah, Bapak Ibu, saudara perhatikan. Kisah para Rasul. Saya mau bawa saudara, ini waktu berjalan terus. Kisah para Rasul. Pasalnya yang kedua. Ayatnya yang keempat. Saudara perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kepada mereka, ulangi, bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Catat ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, Alkitab berkata, murid-murid ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dapat berbahasa-bahasa lain. Catat ya, bahasa-bahasa lain. Saudara perhatikan 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, di sini menarik Bapak Ibu, saya mau ngomong gini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, pada hari Pantekosta, murid-murid dapat berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Mohon maaf, saya berusaha untuk tidak masuk kepada konteks tata bahasa Yunani dan lain sebagainya. Yang penting saudara tangkap dulu. Soal bahasa asli kita kesampingkan dulu. Saudara pusing nanti. Yang penting saudara tangkap. Hari Pantekosta, murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Murid-murid dapat berbahasa-bahasa lain. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 2, kepada jemaat Korintus, Paulus berkata, ada yang diberikan karunia bahasa roh. Dan bahasa roh itu adalah komunikasi kepada Allah. Sebab manusia tidak dapat memahaminya. Apa yang saya mau ngomong? Bahasa-bahasa lain di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Buktinya apa? Saudara lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua ini
mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kata orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma. Bapak Ibu, saya ngomongin, harap dibedakan bahasa-bahasa lain yang terjadi atau yang dialami oleh murid-murid ketika hari Pantekosta dengan karunia bahasa lidah atau karunia bahasa roh atau karunia bahasa ajaib di 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang kedua. Karunia bahasa roh dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 adalah pemberian Allah kepada orang-orang percaya. Dan bahasa yang muncul, yang diucapkan oleh orang-orang yang memiliki karunia bahasa lidah atau bahasa roh, tidak dimengerti oleh orang lain. Sedangkan karunia bahasa-bahasa lain dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 adalah bahasa yang dipahami oleh orang-orang lain. Sehingga orang-orang pada hari Pantekosta itu sebenarnya hari perayaan masa raya panen orang Israel. Sehingga ketika hari itu, hari ke-50, hari tahun Yobel itu biasanya, tapi saya tidak masuk lebih jauh untuk bahasa tahun Yobel, hari ke-50, saya mau ngomong aja hari Pantekosta, itu terkait dengan masa raya panen, ucapan syukur orang Israel. Sehingga orang-orang Israel yang berdiaspora, yang sudah terpencar, ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Asia, ada yang tinggal di Roma, ada yang tinggal di mana lagi itu, di Firgia, di Mesopotamia, di Kapadokia. Ada yang pernah ke Kapadokia? Ada ya? Kalau nanti ke sana ajak aja, kita naik balon sama-sama di sana. Jadi saudara perhatikan, orang-orang Yahudi yang sudah tersebar itu ketika hari Pantekosta ngumpul semua di Yerusalem. Nah, bertepatan ketika hari Pantekosta itu terjadi suatu kegerakan rohani atau di mana murid-murid menerima karunia dari Tuhan, yaitu Roh Kudus dipenuhkan. Sehingga murid-murid yang adalah orang Yudea mampu berkata-kata dengan bahasa-bahasa dari Kapadokia, bahasa Mesir, bahasa Roma, bahasa Firgia, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang tadi lalu lalang ketika dengar itu mereka heran, siapa yang ngomong bahasa ini? Kan mereka ini orang Yudea semua, kok bisa ya? Mereka kursus di mana kira-kira seperti itu? Kok bisa mereka ngomong bahasa-bahasa kita? Wow, ini luar biasa. Jadi apa yang saya mau katakan? Saya temukan ada perbedaan yang menyolok di sini terkait dengan bahasa-bahasa lain dengan bahasa atau karunia lidah, bahasa roh atau bahasa ajaib yang ada di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang kedua. Beda Bapak Ibu. Berbeda. Itu ada perbedaannya. Bedanya di mana? Ada persamaannya juga. Samanya dari mana? Sama-sama dari Tuhan. Oleh Roh Kudus. Bedanya di mana? Karunia bahasa-bahasa lain dapat dimengerti karena itu adalah bahasa manusia. Dia punya lafal, dia punya kata-kata yang dapat dimengerti. Sedangkan karunia bahasa roh tidak dapat dimengerti oleh manusia. Bapak Ibu, ada satu hal yang indah yang saya tangkap begini. Ketika murid-murid dipenuhkan dengan karunia bahasa-bahasa lain, tujuannya, ya kan? Tujuannya karunia itu diberikan untuk apa? Agar supaya Injil dapat disampaikan kepada semua orang.
Sehingga kalau saudara perhatikan kisah para rasul, setelah fenomena itu terjadi, apa yang terjadi? Paulus dapat berkhotbah kepada banyak orang, sehingga 3.000 orang bertobat ketika itu. Pertanyaannya, apakah 3.000 orang itu hanya orang Yudea? No. Amin. Banyak orang, banyak bangsa, banyak bahasa. Tapi kenapa 3.000 orang bisa bertobat? Karena Petrus diberikan karunia oleh Tuhan melalui Roh Kudus, dapat atau mampu berbahasa-bahasa lain. Sehingga artinya begini, Petrus mampu berbahasa lebih dari, bukan hanya bahasa Yudea atau bahasa Yahudi, tapi semua bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora atau keluar dari Yahudi sekian tahun lamanya. Wow, ini luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, ada tata tertib, ada aturan main. Tidak sembarangan karunia-karunia itu. Tidak seperti yang kebanyakan dipertontonkan hari-hari ini. Saya bukannya tidak percaya karunia Roh Kudus, saya sangat percaya karunia-karunia Roh Kudus. Saya juga diberikan karunia untuk berbahasa roh. Tapi terkadang itu saya pergunakan pribadi ketika saya berdoa pribadi di tempat ini. Dan itu tidak bisa direkayasa. Apakah saudara tanya, Om sadar nggak waktu berbahasa roh? Saya sadar 100%. Karena yang berdoa bukan hanya roh saya, tetapi logika saya pun berdoa kepada Tuhan. Itu yang Paulus ngomong. Ketika karunia berbahasa lidah itu muncul dalam diri saya, karena saya sadar tidak ada yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Terkadang itu saya, apa artinya? Saya pendam. Karena saudara pasti akan ada yang sah. Ada yang tidak bisa terima fenomena-fenomena seperti itu. Berbeda kalau saya tahu bahwa di antara saudara ada yang punya karunia bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Maka dengan sendirinya Allah dengan caranya akan memunculkan karunia-karunia itu untuk saling melengkapi agar supaya jemaat terbangun satu dengan yang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi saya mau katakan, karunia-karunia roh itu masih ada sampai hari ini. Dan karunia-karunia roh itu dapat Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Tapi catatannya jangan saudara atur Tuhan. Tuhan, saya hanya mau karunia kesembuhan supaya bisa kelihatan hebat seperti pendeta-pendeta YouTuber yang ada di YouTube. Iya kan? Jangan. Mintalah karunia itu dalam hidup kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karunia-karunia yang ada sampai hari ini, atau karunia-karunia di dalam Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Kenapa? Karena Roh Kudus masih ada sampai hari ini atas dunia ini, atas setiap kehidupan kita. Dan karunia-karunia itu bertujuan untuk supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita dapat membangun iman orang lain. Kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Tujuannya adalah supaya keselamatan Allah terrealisasi dalam kehidupan kita. Agar kita sampai kepada tempat tujuan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus itu juga ada hal yang mungkin saudara tidak perhatikan dengan baik. Karunia Roh Kudus bukan hanya hal-hal yang spektakuler, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari keterikatan roh-roh jahat, berbahasa-bahasa roh. Bapak Ibu, karunia Roh Kudus juga bisa dimiliki oleh orang Kristen terkait dengan bagaimana kehidupan hari-harinya. Contoh, berbahasa-bahasa dengan hikmat. Saudara, pernah nggak minta itu? Atau pernah nggak saudara sadar bahwa ternyata, itu satu karunia yang luar biasa.
Maka dari itu, Bapak Ibu, kemarin poin-poin yang saya sempat bahas tentang mendukakan Roh Kudus, sehingga mengakibatkan Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita. Karena terkadang kita tanpa sadar, kita mematikan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Karunia-karunia dalam hidup kita, kita pendam, kita matikan. Kita tidak pergunakan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Atau tidak ada upaya, tidak ada kemauan, tidak ada semangat untuk meminta supaya jemaat Tuhan, saudara dan saya, diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hari ini di mana kita memperingati hari Pantekosta, di mana Allah menggenapi janjinya, mulai dari murid-murid di Yerusalem, dan itu terus berlanjut dalam setiap kehidupan kita. Persoalannya, masalahnya yang ingin saya bagikan buat kita, ada kekerinduan dalam hidup kita untuk kita pun berdoa dan meminta supaya Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia Roh. Ada? Ada? Enggak mau? Terserah situ. Tapi saya mau ngomong, ada nilai plusnya loh. Nilai plus malah kalau kita punya karunia-karunia Roh Kudus. Kalau saya tarik dalam kehidupan aktivitas kita hari demi hari, orang yang memiliki karunia Roh Kudus, contoh dalam berkata-kata dengan hikmat, saudara bisa bayangkan kata-kata seorang suami yang dikaruniai dengan karunia berbahasa dengan hikmat. Saudara bisa tahu kan arah ngomong saya kemana? Oh, saya percaya bahwa rumah tangga itu pasti adem ayem. Amin. Karena si suami kepada istri, kepada anak-anak berbahasa bagaikan seorang pujangga. Ya kan? Mulai dari pagi hari dia bangun, dia langsung mulai dengan kata-kata yang menyejukkan hati istri. Pagi Mah mimpi apa tadi malam? Bapak Ibu, ini penting loh. Sangat penting. Buah roh, karunia roh harus melingkupi, menguasai setiap kita. Kalau saya sedikit mempersoalkan kembali hal-hal yang pernah saya bahas dan ungkit di tempat ini, terkait dengan karunia roh atau buah-buah roh dalam hidup kita, dalam kehidupan aktivitas kita hari demi hari, dalam kehidupan rumah tangga, bersosial, masyarakat. Orang yang memiliki buah roh, karunia-karunia roh, saya katakan tidak ada hukum apapun yang sanggup menjerat orang itu. Dan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh roh, memiliki karunia roh, buah-buah roh itu nampak dalam hidupnya, tidak akan ada hal yang dia selewengkan. Semua dia akan pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama manusia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, persoalan yang harus saya lemparkan dalam setiap kehidupan kita di hari Pantekosta ini, terkait dengan kehidupan kita dalam kekristenan kita. Karunia-karunia roh itu penting bagi setiap kita. Penting dalam kehidupan berjemaat, penting dalam kehidupan rumah tangga, penting dalam kehidupan sosial masyarakat, penting di segala bidang atau segala aspek kehidupan kita manusia, baik di dalam himpun jemaat atau di luar jemaat. Itu penting. Dan semestinya Bapak Ibu, di akhir zaman ini, kita semua, hidup kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, tadi malam saya bicara dalam poin terakhir 10 malam kita berdoa. Tujuan akhir dari seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, tujuan akhir Roh Kudus adalah membawa orang tersebut sampai kepada kekekalan bersama Tuhan Yesus. Saudara nggak mampu, kita nggak mungkin sanggup sampai ke titik
di mana Yesus berada, jika tidak dari hari ini kita membawa hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin kita mampu. Dengan kekuatan kita nggak mungkin. Tadi malam saya katakan bahwa ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, ketika hidup kita berikan secara total untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya mau katakan akan ada banyak berkat yang kita alami. Ada banyak berkat yang kita akan rasakan, di mana iman kita semakin kuat menghadapi tantangan, ujian, masalah, apapun yang terjadi, kita tidak mudah goyah atau dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau ngomong bagian terakhir buat kita, bahwasanya sampai hari ini, detik ini, Roh Kudus itu masih berkarya atas dunia ini. Roh Kudus masih berkarya dalam pribadi lepas pribadi. Ingat, kita tidak lagi berdoa untuk Roh Kudus itu dicurahkan. Setuju ya? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan. Dan setiap orang yang percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia termeterai. Meterainya apa? Roh Kudus berdiam dalam hidup kita masing-masing. Dan Roh Kudus sejak itu tinggal tetap permanen dalam hidup kita. Nah, saudara bisa bayangkan kan dampaknya? Kalau hidup kita tidak bawa untuk menyenangkan Tuhan, apa jadinya dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita? Setiap hari kita mendukakan Roh Kudus. Saudara bisa lihat dampak dan akibatnya. Karena Roh Kudus tinggal tetap permanen dalam hidup kita, orang Kristen dan orang Kristen yang tidak hidup menyenangkan Tuhan. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Setiap waktu Allah kita dukakan melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan kalau ini berlangsung terus menerus, saudara sudah sadar dan tidak mau sadar dengan hal itu. Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, jangan sampai kita jangan sampai kita memadamkan roh. Artinya kalau padam roh itu, orang Kristen itu saya katakan, saya ibaratkan, ilustrasikan seperti mayat hidup, zombie. Kelihatannya hidup, tapi mati rohnya. Bisa saja dia ada di gereja menyanyi, dengar firman, tapi tidak akan berdampak apa-apa. Sehingga tidak banyak, tidak sedikit orang Kristen yang ngomong di luar sana, bukan yang di sini, di luar sana, saya kok ibadah tapi nggak dapat apa-apa ya. Saya kok datang pulang sama Om. Bukan persoalkan firman Tuhan. Persoalkan hidup kita. Jangan-jangan kita sudah memadamkan roh. Sehingga firman Tuhan yang tadinya mampu menguatkan, memberikan penguatan, peneguhan, berkat, kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini kan bahaya. Orang Kristen yang begini, ini fatal akibatnya. Kalaupun orang Kristen yang model begini tidak sadar akan keberadaan kehidupan rohaninya yang seperti itu, yang sudah masuk sampai tahap memadamkan roh, dan tidak melakukan perubahan yang maksimal, tidak bertobat secara ekstrim. Kenapa saya harus tekankan kata-kata ekstrim ini? Karena orang yang sudah sampai tahap itu, kalau nggak sungguh-sungguh untuk berbalik lagi, nggak akan bisa. Nggak akan bisa, Bapak Ibu. Hanya dengan cara ekstrim, hanya dengan cara maksimal, komitmen, mau berubah, mau menyenangkan Tuhan, baru dia, Roh Kudus campur tangan memampukan orang itu. Om kok ngomong begitu? Saya alami. Saya sudah gembala, sudah pendeta. Tapi hari demi hari berusaha untuk ekstrim melakukan.
Kalau nggak begitu, saya nggak berani berkata-kata seperti ini kepada saudara. Saya nggak berani. Jadi terkadang kalau saudara dengar ngomong kata-kata saya yang agak, karena itu sikap rohani saya. Kalau nggak demikian, sekalipun saya gembala hamba Tuhan, tapi kalau tidak memiliki sikap ekstrim dalam melakukan firman, tenggelam saya. Tenggelam. Maka dari itu saya mengajak. Saudara dapat gembala yang agak sedikit seperti ini, saudara akan mungkin kayak kesetrum di bawah. Om kok gitu? Kok beda di tempat lain? Itu tempat lain, tapi kalau di sini ya begini. Begini. Karena saya bersikap ekstrim dalam melakukan firman. Bersikap ekstrim dalam mau menyenangkan hati Tuhan. Itu. Sekali lagi, kalau tidak saya memberanikan diri begini, nggak mungkin saya untuk hidup sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Karena saya pikir-pikir waktu ini singkat. Waktu ini nggak lama. Beberapa kali kesempatan saya bicara dengan banyak jemaat. Ada bahasa yang sering kita dengar. Om, kok waktu seakan-akan cepat ya Om? Ya, kalau kita katakan kalau waktu tidak dipercepat, banyak di antara kita yang tidak selamat. Orang yang sungguh-sungguh saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi yang cuma suam-suam kuku, apalagi yang cuma Senin Kemis, yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mendukahkan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus. Jangan sampai ini berlarut-larut sehingga kita masuk pada tahap yang lebih fatal, menghujat. Dijauhkan Tuhan. Saya ngeri membayangkan ini. Saya ngeri. Jauhkan, saya nggak mau saudara masuk tahap itu. Maka dari itu, dengan kondisi kita yang sekarang ini, yang dari lahir cara berpikir kita sudah dipenuhi dengan cara berpikir yang tidak alkitabiah. Kita tinggal mungkin di lingkungan orang-orang yang juga tidak takut akan Tuhan. Pak, Bu, kalau kita nggak memaksa diri untuk takut akan Tuhan, ke bawah arus kita. Ke bawah arus. Ke bawah arus. Bapak Ibu, ayo saya ajak kita semua hari ini terus dari hari ke hari. Setiap kali kita bertemu di tempat ini, setiap kali kita beribadah, ayo jangan sia-siakan waktu ibadah itu. Fokuslah beribadah. Om, biar saja. Ada orang Kristen punya istilah begini, yang penting kan firman Om. Ngeri membayangkan orang Kristen yang punya kelakuan seperti itu. Yang penting kan firman. Setelah Om selesai firman, saya pulang. Doa berkat kan nanti bisa minggu berikut. Bahaya, hati-hati. Amin. Puji-pujian itu juga ada firmannya. Roh Kudus juga bekerja di situ. Roh Kudus tidak hanya aktif atau bekerja ketika saya menyampaikan firman. Bertobat yang punya pikiran seperti itu. Jangan. Kalau orang Kristen yang di luar sana, oke lah, terserah mereka karena saya tidak kenal. Tapi saudara yang saya kenal, jangan punya cara berpikir seperti itu. Rubah mindset berpikir seperti itu. Menyesatkan tahu. Bahaya. 2 jam loh. Apa susahnya sih saudara tekun di bawah? Apa susahnya saudara kasih yang terbaik untuk Tuhan selama 2 jam? Mulai dari datang sampai pulang, sampai saya katakan, pulanglah dengan damai sejahtera, Tuhan menyertai. Baru saudara langkah pulang. Oh, indah sekali. Berkat itu utuh menjadi bagian dalam hidupmu. Amin. Ya. Dan saya berharap tidak ada yang datang pas saya khotbah. Walaupun ada kemarin-kemarin, tapi orangnya tidak ada di sini, makanya saya berani ngomong. Haleluya. Dan dia bukan jemaat tetap. Kawanua lagi. Saudaranya God.
Maksudnya saudara satu kampung. Mudah-mudahan kalau dia lihat streaming nanti dia sadar, dia bertobat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ayo. Saudara mau gak sama-sama saya? Ekstrim jadi orang Kristen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Saya takut deh. Bapak Ibu, jujur ya, sedikit ini tidak lagi dalam konteks. Kadang Ibu Gembala saya jangankan Ibu, saya sendiri pribadi sadar, Tuhan kok begini saya ya? Kok gini saya jadi hamba Tuhan? Kok jadi seperti ini sekarang? Kadang saya membayangkan, wah, ternyata jadi hamba Tuhan, jadi gembala apalagi berat. Tapi no choice, tidak ada pilihan bagi saya. Tidak ada pilihan. Saya juga bingung, mungkin saudara bingung lihat saudara bingung, no, apalagi saya. Saya yang bawa diri ini, saya juga bingung kok bisa seperti sekarang. Tapi ya sudahlah. Mau apa? Karena saya hanya mau hidup sampai pada tujuan, yaitu kekekalan bersama Tuhan di langit baru, bumi baru. Amin. Mau nggak saudara ke langit baru, bumi baru? Om duluan aja, kami belakangan. Janganlah, ayo sama-sama lah. Ya, kita berjuang mulai dari sini. Tutup Alkitab saudara, tutup Alkitab saudara. Saya percaya cukup banyak berkat yang saudara terima terkait poin ini. Jujur, nggak banyak, tidak semua saya ungkapkan, nanti saudara bisa tanyalah. Tapi hari ini saya rasa ada hal-hal yang luar biasa yang saudara terima. Pulanglah dan lakukan firman Tuhan hari demi hari. Dan mari saudara yang bersama-sama di tempat ini, jemaat GPD Hosana Ruteng yang kecil ini, yuk sama-sama dengan gembala saudara, kita sama-sama ekstrim melakukan firman Tuhan. Hidup Kristen kita harus sungguh-sungguh. Kalau tidak, bahaya. Kalau tidak, kita hanyut, kita hancur, kita tenggelam dengan dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan satu pujian. Pujian yang terakhir tadi, kita mau agungkan Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Saya mau mengajak kita untuk memberikan penyembahan, pengagungan, penghormatan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa itu? Hari ini, 2000 tahun yang lalu, lebih kurangnya, Allah menggenapi janjinya. Yesus menggenapi doanya. Yesus menggenapi apa yang dia katakan. Aku pergi, tapi tidak meninggalkan kamu sendiri. Aku pergi kepada Bapa untuk supaya meminta, supaya Roh Kudus itu, Parakletos, penolong, pendamping kita, diberikan. Dan itu digenapi. Dan kita sekarang ada pendamping yang kekal, ada penolong yang kekal, yang berdiam dalam hidup kita, yang namanya Roh Kudus, pribadi dari Allah, bekerja, membawa, menuntun, supaya kita sampai kepada kehendak-kehendak Tuhan, masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Sama-sama yuk kita mau agungkan Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Sama-sama yang tahu nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan di
diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Jemaat, tahu nggak kata Hosana? Hosana adalah seruan orang-orang Yahudi ketika Yesus memasuki Yerusalem. Yesus disambut dengan arak-arakan. Yesus menunggangi keledai muda. Orang-orang Israel menyambut Yesus dengan palem. Kain-kain dibentangkan di sepanjang jalan Yesus lewat dan berseru, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Allah. Artinya apa? Seruan ini ada makna doa di situ. Di mana artinya, Tuhan, selamatkanlah kami. Ketika saudara tahu makna Hosana, itu adalah doa loh. Seruan, Tuhan selamatkan. Artinya diselamatkan di sini bukan lagi soal keselamatan terkait sorga, sebab itu pasti kita ke sana. Tapi saya lebih memaknai kata Hosana, selamatkan kami, jangan sampai kami berbuat dosa lagi. Selamatkan kami, luputkan kami, jauhkan kami dari pencobaan seperti yang diajarkan Yesus di dalam doanya. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara yang mengucapkan doa Bapa kami, perhatikan kalimat tersebut. Ketika saudara sampai di kalimat itu, sadar bahwa saudara sedang meminta sesuatu yang luar biasa. Jangan bawa dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Setelah berdoa, saudara bawa sendiri hidup saudara di dalam kejahatan. Hari ini sebelum kita pulang, yuk kita mau berkomitmen, Tuhan, aku mau hidup menyenangkan. Dan beri aku kesempatan sekali lagi untuk aku hidup menyenangkan hati Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Lebih sungguh katakan Hosana. Oh, haleluya. Selamatkanlah kami Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Bapa, hamba naikkan doa dari hati yang paling dalam sungguh kepadamu Tuhan. Ampuni setiap umat-umatmu di tempat ini. Kalau di hari-hari yang kemarin kami mendukakan, memadamkan roh-Mu yang ada dalam hidup kami, baik sadar maupun tanpa sadar, Tuhan ampuni kami. Dan hari ini kami boleh bersyukur bahwa karunia-karunia roh-Mu itu masih berlaku dan dapat kami miliki dalam setiap kehidupan kami. Hamba minta di dalam nama Yesus,
Tuhan perlengkapi jemaat-Mu di tempat ini dengan karunia-karunia yang dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar umat-umat-Mu di tempat ini saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menguatkan, agar pelayanan di tempat ini adalah pelayanan yang semakin bertumbuh menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami sampai pada akhirnya boleh bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah dengan segala keterbatasan berhenti menyampaikan firman. Dan biarlah terus Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Perbaharui maksud hati isi hati-Mu Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami paham, dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan Tuhan memberkati. Selamat kembali ke tempat masing-masing dalam aktivitas. Tuhan tolong setiap kita. Dan mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapa kami di sorga. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau-lah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, mengagungkan. Amin. Mengagungkan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan segenap jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di sepanjang minggu yang akan kami hadapi, hari-hari yang ada di depan kami, ada banyak hal yang akan kami kerjakan. Ada banyak rencana yang kami sedang rencanakan. Namun biarlah segala sesuatu jadi menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kami percaya bersama Tuhan di sepanjang minggu yang akan kami hadapi adalah hari-hari yang disertai, diberkati, dan menikmati mujizat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, penyertaan-Mu biarlah tetap indah dalam kehidupan jemaat-Mu. Jauhkan dan hindarkan dari malapetaka serta kecelakaan,
serta niat orang bermaksud jahat. Demikian dengan segala tipu daya kuasa gelap, sakit penyakit sampar, penyakit menular, maut sekalipun kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa perlindungan Tuhan, darah Tuhan yang kudus, tutup bungkus setiap jemaatmu dimanapun mereka pergi dan berada. Dan sekali lagi, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan dalam usaha, pekerjaan, profesi, mata pencarian, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan buat itu menjadi berhasil. Dan Tuhan curahkan berkat atas setiap usaha, pekerjaan, profesi yang ditekuni oleh setiap jemaatmu di tempat ini. Dan satu hal Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya ada kuasa dalam kehidupan jemaatmu untuk mereka dapat menikmati segala kemurahan dari Tuhan, segala berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Biarlah kuasa menikmati itu ada dalam setiap kehidupan jemaatmu. Dan Bapa, hamba juga berdoa atas jemaatmu yang mungkin sedang dalam kelemahan, sedang dalam persoalan, sedang dalam masalah, sedang dalam sakit. Tuhan, kami tahu kuasa-Mu belum pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Dan kami minta yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang sedang berduka Tuhan hibur mereka, yang sakit Tuhan jamah, lawati, sembuhkan dalam nama Yesus. Biar hidup kami adalah hidup yang selalu menyenangkan Tuhan, dari siang sampai malam, bahkan sepanjang hidup kami adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa atas setiap korban dan persembahan yang nanti akan ditabur oleh jemaat Tuhan, baik korban persembahan yang pertama, kedua, maupun jemaat Tuhan yang akan mengembalikan milik Tuhan, jemaat Tuhan yang juga sudah berkorban di banyak hal di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, maupun berkat yang dicurahkan dalam kehidupan kami, keluarga hamba-Mu di pastori. Tuhan tilik semuanya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalas semuanya itu melimpah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan biarlah semua yang kami lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati aktivitas setiap kami, pelayanan kami di sepanjang minggu, biarlah semua jadi menurut kehendak Tuhan. Dan Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu, terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk ibadah hari ini. Dan sebelum kami pulang, sekali lagi kami bawa dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Langkah pulang jemaat mulai dari tempat ini, baik yang berdomisili di Ruteng, yang akan kembali ke Borong, yang akan kembali ke Reo, yang akan kembali ke Cancar, maupun yang akan kembali ke Iteng, maupun ke tempat-tempat lain, Tuhan sertai langkah pulang jemaat, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Penyertaan Tuhan sempurna, sehingga langkah jemaat Tuhan ketika pulang adalah langkah yang penuh sukacita, langkah yang penuh kekuatan, langkah yang disertai oleh mujizat, karena Allah yang hidup dalam hidup kami adalah Allah yang luar biasa, dan kami hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu jemaat milik Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sebab di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami saat ini. Rahmat heran gaya bagimu, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan.